Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah kisah Umar bin Khattab ketika masuk Islam. Sinar cahaya iman yang pertama kali menyentuh hati Umar bin Khattab adalah ketika dia melihat sejumlah perempuan kaum Quraisy meninggalkan negeri mereka dan bertolak menuju sebuah negeri yang jauh. Ummu Abdullah binti Hantama berkata, "Ketika kami sedang bersiap untuk berhijrah ke negeri Habasyah, Umar menghampiri dan berdiri di hadapanku. Kami pernah mendapatkan perlakuan kasar dan keras darinya. Lalu berkata, 'Apakah ini persiapan untuk berangkat, wahai Ummu Abdullah?' Ummu Abdullah menjawab, 'Ya, demi Allah, kami harus keluar dari negeri ini. Kalian telah menyakiti dan berbuat kasar terhadap kami, hingga Allah memberikan jalan keluar untuk kami.' Umar berkata, 'Semoga Allah menyertai kalian.' Aku telah melihat suatu kelembutan dari hati Umar yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ketika putra Ummu Abdullah, Amir bin Rabi'ah, pulang dari suatu keperluan dan diceritakan tentang Umar, dia berkata, 'Engkau seolah-olah ingin Umar masuk Islam.' Aku berkata, 'Ya.' Lalu Amir bin Rabi'ah berkata, 'Dia tidak akan masuk Islam sebelum himar peliharaan ayahnya masuk Islam.' Suatu hari, para pemuka kaum Quraisy berkumpul dan bermusyawarah tentang siapa yang akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu Umar bin Khattab berkata, 'Aku yang akan membunuhnya.' Mereka berkata, 'Baiklah, engkau yang akan membunuhnya.' Suatu hari yang amat panas, Umar keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus di tangannya, bermaksud untuk membunuh Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya, termasuk Abu Bakar, Ali dan Hamzah yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dan masih tinggal bersama Rasulullah SAW di Makkah dan belum berhijrah ke Habasyah. Umar tahu bahwa saat itu mereka sedang berkumpul di rumah seorang sahabat bernama Al-Arqam di bawah Gunung Syafa. Di tengah perjalanan, Umar berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah Al-Nizam yang saat itu telah masuk Islam, tetapi menyembunyikan keislamannya karena khawatir akan diusir oleh kaumnya. Nuaim lalu bertanya kepada Umar, 'Hendak kemanakah engkau, wahai Umar?' Umar menjawab, 'Aku mau menemui Muhammad, orang yang telah meninggalkan agama kaumnya, mencerai-berai urusan kaum Quraisy, membuyarkan impian mereka, serta menghina agama dan tuan-tuan mereka. Aku akan membunuhnya.' Nuaim lalu berkata, 'Alangkah buruk jalan yang engkau tempuh, wahai Umar. Engkau telah memperdaya dirimu sendiri. Engkau terbuai dan menginginkan kehancuran Bani Adi. Apakah menurutmu Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu hidup jika engkau membunuh Muhammad?' Keduanya lalu berdebat hingga nada bicara mereka mulai meninggi. Umar berkata, 'Menurutku, engkau telah berpaling meninggalkan agama nenek moyangmu. Seandainya aku mengetahui lebih awal, engkau adalah orang yang pertama kali yang akan aku bunuh.' Nuaim mengatakan, 'Aku beritahukan kepada engkau, wahai Umar, bahwa keluargamu dan iparmu juga telah masuk Islam dan meninggalkanmu sendirian dalam kesesatan.' Umar bertanya, 'Siapakah keluargaku yang kau maksud?' Nuaim menjawab, 'Saudara iparmu yang juga sepupumu, Sa'id bin Zaid bin Amr, dan saudara perempuan Fatimah binti Al-Khattab.' Setelah mendengar bahwa saudara perempuannya Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam, Umar pun naik pitan dan langsung menuju rumah mereka. Ketika Umar mengetuk pintu, sang adik dan suaminya bertanya, 'Siapakah yang mengetuk pintu?' Umar menjawab, 'Ibnul Khattab.' Saat itu mereka sedang membaca sebuah lembaran bersama sahabat Nabi Muhammad SAW, Habab bin Al-Aradz.
Khabbab kemudian bersembunyi, sedangkan Fatimah dan suaminya berdiri, tetapi lupa menyembunyikan lembaran yang sedang mereka baca. Ketika Umar telah masuk, Fatimah melihat wajahnya penuh kemarahan dan segera menyembunyikan lembaran itu di bawah pahanya. Umar berkata, "Suara apakah yang tadi aku dengar dari kalian?" Saat itu mereka sedang membaca surat Thaha. "Tidak ada suara apa-apa kecuali obrolan kami berdua," jawab mereka. "Pasti kalian telah murtad," kata Umar dengan geram. Saudara ipar Umar menjawab, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu?" Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung memukul iparnya dengan keras hingga terjatuh, bahkan duduk di atas dadanya. Fatimah berusaha menarik Umar dari suaminya, tetapi dia pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Fatimah berkata kepada Umar dengan penuh amarah, "Wahai musuh Allah, apakah engkau memukulku karena aku mengesahkan Allah?" Umar menjawab, "Ya, benar." Fatimah berkata lagi, "Jika begitu, lakukanlah apa yang engkau hendak lakukan. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kami telah menyatakan Islam langsung di hadapanmu." Mendengar hal itu dari saudara perempuannya, Umar menyesal dan bangun dari dada iparnya. Kemudian duduk dan berkata, "Berikanlah lembaran yang ada pada kalian kepadaku, agar aku dapat membacanya." Namun Fatimah menolaknya dan berkata, "Aku tidak mau memberikannya kepadamu." Umar berkata lagi, "Celakalah kamu, hatiku telah tersentuh oleh kata-katamu. Berikanlah kepadaku lembaran itu, karena aku ingin melihatnya dan aku berjanji akan mengembalikannya kepadamu." Fatimah berkata lagi, "Engkau najis, sedangkan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Bangun dan mandilah atau berwudu." Lalu Umar pergi dan kembali lagi setelah membersihkan badannya. Fatimah pun memberikan lembaran itu kepada Umar yang berisi surat Thaha dan beberapa surat lainnya. Umar mengambil lembaran tersebut lalu membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, Umar berhenti dan meletakkan lembaran tersebut untuk berpikir sejenak, lalu mengambilnya lagi. Kemudian Umar meneruskan bacaannya. "Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang di langit, bumi, di antara keduanya, dan yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang memiliki nama-nama yang baik." Quran Surat Thaha ayat 1-8. Lalu Umar berkata, "Dari hal inikah kaum Quraisy telah lari?" Setelah itu Umar melanjutkan bacaannya hingga ayat, "Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang telah ia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa." Quran Surah Thaha ayat 14-16. Lalu Umar berkata, "Semestinya yang mengatakan kalimat ini tidak ada yang disembah selain Dia. Maka tunjukkanlah kepadaku di mana Muhammad." Mendengar perkataan Umar, Khabbab langsung keluar dari persembunyiannya seraya berkata, "Ketahuilah Umar, aku sangat berharap doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad SAW pada Senin lalu menjadi kenyataan. Rasulullah berdoa, 'Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan orang yang paling engkau cintai di antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal Amr bin Hisham.'" Umar lantas berkata,
Kalau begitu, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Karena meyakini ketulusan Umar, mereka lalu memberitahukan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ada di sebuah rumah di Safa bersama beberapa para sahabatnya. Umar kemudian membawa pedangnya dan bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Sesampainya di sana, Umar langsung menggedor pintu dan memanggil-manggil Rasulullah. Mendengar suara Umar, beberapa sahabat merasa kaget dan tidak ada seorang pun yang berani membukakan pintu, mengingat kebencian Umar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib melihat mereka merasa ketakutan. Dia berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Yang datang adalah Umar bin Khattab." Lalu Hamzah berkata lagi, "Izinkan dia masuk. Jika Allah menginginkan kebaikan darinya, dia akan masuk Islam. Jika tidak, membunuhnya sangat mudah bagi kita." Mereka lalu membukakan pintu untuk Umar, sedangkan Hamzah bersama seorang sahabat lainnya mengawal Umar untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Izinkan dia masuk." Umar pun masuk dan Nabi bangkit menyambutnya dan menarik baju Umar dengan kuat dan berkata, "Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai putra Al-Khattab? Demi Allah, menurutku engkau tidak akan berhenti sampai Allah menurunkan bencana atasmu." Umar segera menjawab, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menyatakan keimananku kepada Allah dan Rasulnya serta apa yang dibawanya dari sisi Allah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan takbir. Mendengarkan hal itu, seisi rumah pun tahu bahwa Umar telah masuk Islam. Para sahabat bangkit dari tempatnya masing-masing. Mereka merasa lebih dimuliakan oleh Allah ketika Umar masuk Islam bersama Hamzah bin Abdul Muttalib dan mengetahui bahwa mereka akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari musuh-musuhnya. Setelah Umar masuk Islam dengan kesungguhan yang tidak ada batasnya, lalu membela Islam sekuat dia memerangi Islam sebelumnya. Dia berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar apabila kita mati atau hidup?" Rasulullah menjawab, "Benar, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya kalian berada di jalan yang benar apabila kalian mati ataupun hidup." Umar lalu berkata, "Kalau begitu, kenapa kita harus bersembunyi? Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran Islam, kita harus keluar." Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampaknya telah berpikir bahwa sudah saatnya untuk mengumumkan Islam secara terang-terangan. Di samping dakwanya mulai kuat dan mampu membela dirinya, beliau memerintahkan untuk mengumumkan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar bersama para sahabatnya dalam dua barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Umar, sementara barisan lainnya dipimpin oleh Hamzah. Derap langkah kaki mereka menerbangkan pasir jalanan yang mereka lalui, sampai akhirnya mereka masuk ke Masjidil Haram. Ketika melihat kedua barisan yang dipimpin oleh Hamzah dan Umar, kaum kafir Quraisy tampak muram wajahnya dan merasa gundah. Sejak saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gelar Al-Farruq, sang pembelah antara hak dan batil, kepada Umar bin Khattab. Demikianlah kisah sahabat Umar bin Khattab masuk Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.